Selamat pagi Pak Kusman, selaku dosen pengajar kita untuk mata kuliah soft skill pada semester ini. Video ini merupakan proyek UAS kita yang berupa studi kasus. Kasus yang kami bahas di sini adalah wabah penyakit pneumonia yang ada di China. Berikut adalah berita yang kami kutip, yaitu berjudul Update Kasus Wabah Pneumonia pada Anak di China 2023, dengan tautan yang tertera sebagai berikut. Terdapat klaim-klaim yang terkandung dalam kasus pneumonia anak di Cina ini. Yang pertama itu ada klaim, salah satu contohnya adalah kasus pneumonia pada anak di Cina ini terus mengalami peningkatan. Kemudian untuk non-klaimnya, meskipun penyebab dari peningkatan kasus pneumonia pada anak ini tidak jelas, beberapa ahli kesehatan mengaitkan dengan efek umum dan sementara dari pencabutan pembatasan karantina wilayah akibat pandemi COVID-19. Ini adalah spekulasi dan belum ada bukti konkret yang mendukung klaim ini. Kemudian selanjutnya ada klaim faktual. Pada 13 November 2023, Komisi Kesehatan Nasional Cina melaporkan peningkatan penyakit pernapasan di Cina. Kemudian selanjutnya ada klaim nilai. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendorong Cina untuk melakukan respon yang lebih baik. Kemudian ada faktual deskriptif. Sebuah rumah sakit anak di Beijing mengatakan bahwa setidaknya 7.000 pasien telah dirawat di rumah sakit tersebut setiap harinya. Ini jelas jauh melebihi kapasitas dari rumah sakit anak itu. Nah, yang kemudian ada nilai preskriptif, klaim nilai preskriptif. Cina harus memperbanyak jumlah fasilitas kesehatan dan mendesak warganya untuk memakai masker. Selanjutnya ada klaim subjektif. Sebagian orang tua di Shanghai tidak terlalu khawatir dengan gelombang penyakit ini. Dan yang terakhir ada klaim objektif. Cina telah bekerja sama dengan WHO dan pakar kesehatan mengatur pertukaran informasi mengenai penyebaran wabah ini. Selanjutnya argumen counter. Yang pertama ada identifikasi. Bagian A, dari mana informasinya datang? Informasi dari berita dengan judul Kasus Wabah Pneumonia pada Anak di Cina tahun 2023 datang dari sebuah berita yakni tirto.id Kesehatan, di mana website yang memberikan berita-berita faktual yang terjadi di Cina. Bagian B, apakah sumber informasi dapat dipercaya? Ya, karena dalam berita disampaikan kasus wabah pneumonia pada anak di Cina tahun 2023. Pada tanggal 13 November 2023, Komisi Nasional Cina atau Chinese National Health Commission melaporkan peningkatan penyakit pernapasan di Cina. Menurut laporan PROMID atau Program from Monitoring Emerging Disease, infeksi penyakit ini berkembang di Beijing. Yang kedua, analisis. Apakah peristiwa dalam kasus dapat memenuhi aspek bernalar yang logis? Dalam kasus pneumonia di Cina, peristiwa yang terjadi dapat memenuhi aspek bernalar yang logis. Menurut laporan WHO, kasus pneumonia yang belum terdiagnosis pada anak-anak di Cina meningkat. Mycoplasma pneumonia diduga menjadi pemicu utamanya. Bagian yang ketiga, evaluasi. Evaluasi kasus berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Menurut laporan terbaru, kasus pneumonia di Cina tengah meningkat, terutama menyerang anak-anak. WHO telah menerima laporan dari pemerintah Cina terkait penyebab wabah pneumonia yang sedang terjadi. Berdasarkan laporan yang disampaikan pemerintah Cina, kenaikan kasus pneumonia ini disebabkan oleh beberapa patogen saluran pernapasan. Selanjutnya ada argumen utama dari kasus pneumonia di Cina. Argumen utama dalam artikel update kasus wabah pneumonia pada anak di Cina tahun 2023 adalah peningkatan kasus pneumonia pada anak di Cina, terutama di Cina Utara. Faktor-faktor seperti pencabutan pembatasan karantina wilayah akibat pandemi COVID-19, kapasitas rumah sakit yang terbatas, dan respon pemerintah, termasuk upaya pencegahan dan kerjasama dengan WHO menjadi fokus utama dalam menghadapi wabah ini. Selanjutnya ada argumen counter. Pneumonia adalah masalah kesehatan yang serius di Tiongkok dan memerlukan tindakan proaktif dengan memberikan informasi tentang gejala, tindakan pencegahan, dan pentingnya perawatan medis. Kontak Anda dapat memimpin dalam mengatasi masalah kesehatan ini. Selain itu, kampanye vaksinasi dan pendidikan masyarakat dapat menjadi fokus untuk mengekang penyebaran penyakit ini. Jadi, ini dapat dikatakan logis karena pneumonia memiliki dampak terhadap peningkatan infeksi saluran pernafasan pada anak di Cina Utara. Berikut adalah 5 pola argumen deduktif spesifik yang dapat kita buat terkait berita tersebut. Yang pertama adalah pola modus ponens. Jika P, maka Q. Padahal P, maka Q. Contohnya adalah jika Beijing adalah kota di wilayah utara China, maka sebagian besar anak-anak Beijing terkena penyakit pneumonia. Beijing adalah kota di wilayah utara China, jadi sebagian besar anak-anak Beijing terkena pneumonia. Yang kedua adalah pola modus tollens. Jika P, maka Q. Padahal bukan Q, jadi bukan P. Contohnya adalah jika keamanan kesehatan di China sedang gawat, maka pemerintah China akan menutup kedatangan dari luar negeri. Pemerintah China tidak menutup kedatangan dari luar negeri, jadi keamanan kesehatan di China tidak gawat. Yang ketiga adalah pola silogisme hipotesis. Jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Jadi, jika P, maka R.
Contohnya adalah jika kasus yang diterima rumah sakit anak di China lebih dari 7.000 pasien, maka tenaga medis di China akan kewalahan. Jika tenaga medis di China kewalahan, maka wabah penyakit akan sulit untuk diatasi. Jadi, jika kasus yang diterima rumah sakit anak di China lebih dari 7.000 pasien, maka wabah penyakit akan sulit untuk diatasi. Yang keempat adalah pola silogisme disyunktif, yaitu P atau Q, bukan Q. Jadi P. Contohnya adalah entah pemerintah China melakukan tindakan lanjut, atau pemerintah China mengabaikan rakyatnya. Pemerintah China tidak mengabaikan rakyatnya. Jadi pemerintah China melakukan tindakan lanjut. Yang terakhir adalah pola dilema. P atau Q. Jika P maka R, jika Q maka S. Jadi R atau S. Contohnya adalah entah pemerintah China menghimbau rakyatnya akan wabah penyakit pneumonia atau tidak mengantisipasi warganya akan wabah penyakit pneumonia. Jika pemerintah China menghimbau rakyatnya akan wabah penyakit pneumonia, maka masyarakat China akan panik dan menyebabkan kekacauan. Jika pemerintah China tidak mengantisipasi warganya akan wabah penyakit pneumonia, maka warga China tidak bisa melakukan pencegahan. Jadi, antara warga China panik dan menyebabkan kekacauan, atau warga China tidak bisa melakukan pencegahan. Penerapan argumen induktif spesifik, yaitu dalam kasus ini ada 3. Yang pertama ada analogi. Dalam analogi kasus wabah pneumonia pada anak di Cina, efek umum dan sementara dari pencabutan pembatasan karantina wilayah akibat pandemi COVID-19 dapat dianggap sebagai pemicunya, mirip dengan potensi dampak yang mungkin terjadi setelah tindakan pengendalian penyakit dilonggarkan. Kemudian yang kedua, yaitu generalisasi. Generalisasi dari kasus di atas adalah bahwa peningkatan kasus pneumonia pada anak-anak di Cina, yaitu terutama di Cina Utara, telah menyebabkan perhatian global. Meskipun penyebabnya belum jelas, namun beberapa ahli menghubungkannya dengan pencabutan pembatasan karantina wilayah setelah pandemi COVID-19, yang mengakibatkan lonjakan infeksi saluran pernafasan pada anak-anak. Dan juga pemerintah Cina telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi wabah ini, termasuk yaitu meningkatkan fasilitas kesehatan, kemudian mendorong penggunaan masker, dan bekerja sama dengan WHO. Penerapan argumen induktif spesifik, yaitu dalam kasus ini ada 3. Yang pertama ada analogi. Dalam analogi kasus wabah pneumonia pada anak di Cina, efek umum dan sementara dari pencabutan pembatasan karantina wilayah akibat pandemi COVID-19 dapat dianggap sebagai pemicunya, mirip dengan potensi dampak yang mungkin terjadi setelah tindakan pengendalian penyakit dilonggarkan. Kemudian yang kedua, yaitu generalisasi. Generalisasi dari kasus di atas adalah bahwa peningkatan kasus pneumonia pada anak-anak di Cina, yaitu terutama di Cina Utara, telah menyebabkan perhatian global. Meskipun penyebabnya belum jelas, namun beberapa ahli menghubungkannya dengan pencabutan pembatasan karantina wilayah setelah pandemi COVID-19, yang mengakibatkan lonjakan infeksi saluran pernafasan pada anak-anak. Dan juga pemerintah Cina telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi wabah ini, termasuk yaitu meningkatkan fasilitas kesehatan, kemudian mendorong penggunaan masker, dan bekerja sama dengan WHO. Saya Sanjay Sanaputra, lalu saya akan menjelaskan yang keenam, yaitu pola kesesatan berpikir informal. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan kesesatan berpikir informal. Kesesatan berpikir informal adalah jenis-jenis kesalahan yang muncul tanpa memenuhi syarat formal dan logika yang jelas. Yang pertama, non-kausa pro-kausa. Non-kausa pro-kausa, yang dapat disebut juga sebagai post-hoc fallacy, adalah jenis kesesatan berpikir informal yang terjadi ketika seseorang mengasumsikan bahwa karena satu peristiwa terjadi setelah peristiwa yang lainnya, maka peristiwa yang pertama adalah penyebab dari peristiwa yang kedua. Contohnya dalam kasus ini bisa diambil seperti ini. Setelah Cina meluncurkan teknologi terbaru yaitu 5G, jumlah kasus pneumonia meningkat. Oleh karena itu, teknologi 5G menyebabkan peningkatan kasus pneumonia di Cina. Hal ini kenapa bisa saya katakan sebagai salah satu contoh? Karena argumen yang diberikan ini kurang valid. Karena tidak ada bukti yang pasti yang menyatakan bahwa argumen ini benar. Lalu berikutnya argumentum ad verecundiam, yaitu kesalahan berpikir informal di mana seseorang mencoba untuk meyakinkan orang lain dalam merujuk pada otoritas yang tidak berkompeten dalam bidang tertentu. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan validasi yang sebenarnya belum tentu valid. Dalam kasus ini kita bisa mengambil contoh bahwa dokter terkenal di China mengatakan bahwa kasus pneumonia di China disebabkan oleh konspirasi internasional. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa hal tersebut benar. Di sini kenapa saya bisa memberikan contoh ini sebagai argumentum ad verecundiam, karena mereka menyebutkan otoritas yang belum tentu valid dalam bidang ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara. Terima kasih.